Kisah Kiai dan Santri, bagian 22. Wama min dabbatin ila, allallohizkioha, sampai di Pekalongan sudah subuh, kami sholat subuh di masjid di luar kota Pekalongan, dan sarapan pagi di pasar Banyu Urip, tak ada perasaan apa-apa mau sampai di tempat tujuanku, daerah Bligo. Sampai di Bligo kami berbicara sekedarnya, dan aku dipertemukan dengan gadis yang dijodohkan denganku, dia terdiam, wajahnya biasa, bukan perempuan berjilbab, juga tak ada yang istimewa. Sudah tahu kalau kita ini dijodohkan? Tanyaku simpel, dia manggut, dan menatapku sesaat, padahal dia ini semalaman kabur dari rumah, karena menolak perjodohan ini, dan mati-matian tak mau dijodohkan, tapi setelah dibujuk dengan berbagai hal juga diberi pengertian kalau menolak kan boleh-boleh saja, jadi tidak harga mati, baru dia mau pulang. Dan sekarang duduk di depanku. Tentunya aku tak tahu kisah itu. Dan tahu setelah kami menikah. Lalu bagaimana? Kamu mau dijodohkan denganku? Tanyaku langsung ke poin masalah, aku itu selalu ke poin masalah, kalau mau omong lain nanti itu bisa menyusul, kalau mau bercanda juga kan bisa dilakukan kapan saja, jadi pokok masalah harus selesai dulu, jadi orang yang berhadapan denganku kadang kabet, karena selalu seperti itu, yang ku tanyakan tanpa basa-basi, baru kalau mau bercanda belakangan kan bisa. Aku terserah saja, jika masnya menerimaku, ya aku nurut saja, jawab Husna calon istriku itu, mendapat jawaban seperti itu sama sekali tidak membuatku bahagia, atau sedih, lah ditolak sekalipun aku tidak kecewa, sebab tujuanku bukan soal ditolak atau diterima, tapi aku melihat bagaimana Allah itu menggerakkan segala sesuatu sesuai kehendaknya. Dan aku bisa melihat segala gerak-geriknya terhadap segala sesuatu, kejadian baik buruk adalah proses, seperti membuat roti, kadang adonannya dikocok, kadang juga dibakar di oven, jadi menuju kenikmatan itu kadang kita harus dibakar dengan diberi ujian yang meluluh lantakkan hati, lalu tercapai kesabaran yang lembut. Setelah mendapat jawaban, maka aku diajak Pak Abdullah ke Jawa Timur untuk mengurus surat numpang nikah, ke tempat lurah dan ke tempat sekretaris KUA, semua dilakukan secara maraton, dan anehnya juga semua mendukung, jadi pengurusan surat amat cepat, lalu kembali ke Pekalongan, malah ketika ibuku nanya, aku tak memberitahu, hanya ku bilang lagi usaha, seorang lelaki tak butuh wali, maka aku tak perlu memberitahu mereka, aku tak ingin mereka disibukkan dengan pernikahanku. Jumat pagi diadakan acara ijab kabul, anehnya yang diriku tanpa ada persiapan sama sekali, bahkan masih tak memegang uang sama sekali, kecuali 2 cincin yang akan ku jadikan mas kawin, itu saja pemberian dari orang, dari jas untuk pengantin, sampai peci hitam, soalnya aku biasa memakai peci putih, jadi peci hitam jelas tak punya, semua tersedia tinggal pakai, acara dilakukan dengan sederhana, dan semua berjalan lancar. Dan setelahnya dilakukan walimatul ursyi, aku mau didandani sebagai pengantin pria, aku diminta buka sarung untuk diganti dengan kain perlengkapan yang dibawa perias pengantin, aku bilang tak memakai celana panjang, si perias pengantin terkejut. Lah bagaimana ini? Kata dia sambil mondar-mandir kayak orang bingung, lalu dia keluar sebentar, dan menemui seseorang, sebab aku dirias jauh dari rumah tempat acara, karena rencananya akan diiring hadroh, perias pengantin masuk membawa celana panjang selutut. Untung di sini ada yang jual celana, ini dikasih sama yang jual celana, katanya perias pengantin menyerahkan celana kepadaku, dan ku pakai, acara walimah semua lancar tanpa halangan apapun. Seminggu selesai pernikahan, ku ajak istriku ke Jawa Timur ke rumah orang tuaku, semua merasa heran dengan perempuan asing yang ku bawa. Ini siapa nang, kok bawa anak perempuan orang? Nanti kalau hamil kan jadi urusan, mempermalukan keluarga, tekan ayahku. Ini istriku, jawabku santai. Jangan sembarangan, perempuan diakui istri, itu ndak boleh dalam agama, namanya kumpul kebo, kata ayahku yang memang orangnya keras dalam memegang syariat, ku keluarkan surat nikah, kalau memakai ini dibilang kumpul kebo tidak pak. Kataku sambil meletakkan surat nikah di meja, ayahku memeriksa dengan teliti. Kapan nikahnya, kenapa tidak memberitahu orang tua? Ya aku ndak mau membuat orang tua repot, kataku. Beberapa hari di Jawa Timur, aku kembali ke Pekalongan, baru beberapa hari,
Para kiai sepuh desaku semua datang ke rumahku. Maaf, ini ada keperluan apa, kok pada ramai-ramai datang ke rumah? Tanyaku pada orang-orang tua. Begini Pak Ustadz, kami sudah bermufakat, kalau Pak Ustadz menjadi imam masjid, dan kami minta memberi pengajian setiap selesai sholat subuh, jelas Pak Sodikin, yang biasa menjadi takmir masjid. Wah, apa tidak salah, saya ini bukan orang ngerti soal agama, jelasku. Hehehehe, semua tertawa. Loh kok pada tertawa tuh? Tanyaku. Orang pinter itu kan terlihat di pancaran wajahnya, kelembutan sikapnya, dan segala sesuatunya mengalir tidak dibuat-buat, jelas Pak Sodikin lagi. Bagaimana ya? Ini berat bagiku, soalnya aku sendiri belum punya pekerjaan tetap, jadi masih mencari maisyah kehidupan untuk anak istri, kilahku. Tapi mbok kami diberi ilmunya tuh Pak Kiai, kata salah seorang lagi. Waduh malah dipanggil Kiai segala. Ya nanti saya coba, semoga Allah mengizinkan dan meridoi, tapi saya ndak janji, soalnya saya belum istiqomah, juga masih mencari rizki, kataku. Iya kami maklum kata mereka dan setelah semua beres, mereka meminta diri. Dari acara penganten, dan sisa uang dari tamu, istriku cuma memegang uang 300.000, sungguh uang yang minim. Gimana mas, kita usaha apa? Tanya Husna. Bagaimana kalau membuka toko? Tanyaku balik. Zaman sekarang uang segitu dibelikan juga akan dapat apa? Kata Husna mengutarakan logisnya. Ya kita jangan membuat ukuran yang logika dulu, sebab itu tak mungkin. Melihat keterbatasan kita, aku yang tanpa modal, kita menjalankan saja dulu dengan kesungguhan, jelasku. Ya kalau tidak diakal lalu kita memakai apa? Segala sesuatu kan harus dirancang dengan akal, bantah Husna, memang tak mudah menjelaskan sesuatu yang tak bisa dilogika manusia, yaitu gerak-gerik Allah dalam mengatur hambanya, satu penggalan ayat sedikit saja sulit mengimaninya, kalau manusia masih membuat sandaran akalnya. Wama min dabbatin ila, allallohirizqoha, semua apa yang melata dan hidup di bumi itu rizkinya di tangan Allah, kalau menurut hemat pemikiran dangkalku, maka karena yang membagi rizki itu Allah di samping usaha, maka kita juga berupaya untuk meminta pada Allah, dan kalau meminta itu agar cepat terijabah maka mendekatkan diri pada Allah, dan pemikiran itu kutanamkan pada istriku, teramat sulit. Sesulit menancapkan tonggak tumpul pada sepotong batu, sehingga malah yang sering terjadi percekcokan. Begini saja daripada kita berdebat tak ada ujung pangkalnya, bagaimana kalau kita buktikan, kita jualan, apa juga boleh, asal barang halal, lalu aku berdoa bagaimana, kalau nanti tak laku, ya berarti tentang teoriku itu salah kaprah, bagaimana? Tanyaku yang lelah meyakinkan. Ya kita buktikan, jawabnya, karena ingin membuktikan apa yang kuutarakan itu salah, maka kami membuka toko kecil bekas toko keluarganya, dan diisi dari uang yang cuma 300.000, ya isinya bisa dibayangkan, cuma apa? Dengan kesungguhan hati, aku pun mulai menjalankan permintaanku pada Allah, dan sungguh di luar dugaan, toko berkembang amat pesat, setiap hari penuh orang membeli, dan tak sampai sebulan isi toko penuh isinya, istriku mulai senang, tapi tetap dia merasa itu kebetulan. Bagaimana dik, apa yang ku katakan benarkan? Tanyaku. Itu hanya kebetulan saja, katanya. Begini saja, biar ketahuan ini kebetulan atau tidak, besok aku tidak minta rizki pada Allah, bagaimana keadaan toko kita, lalu besok-besoknya lagi aku minta, bagaimana perbedaannya, bagaimana? Ya ndak papa dibuktikan, otot istriku. Dan aku malamnya tidak minta lagi supaya Allah memberi rizki, dan esoknya toko sepi sekali, mungkin sehari cuma ada 2 orang yang beli. Dan malam setelahnya aku meminta rizki, dan toko ramai lagi. Bagaimana dik? Kan sudah lihat sendiri. Wah itu masih belum membuktikan, sebab pas hari itu mungkin sedang ada apa sehingga toko sepi, bantahnya, aku memang harus pelan-pelan menanamkan keyakinan yang sebelumnya tak diketahui dan tidak dipahami Husna, gak apa-apa. Seseorang itu pertama yang harus dibimbing adalah keluarganya, kalau membimbing keluarganya saja gagal, maka bagaimana mau membimbing orang lain? Biar aku meminta modal pada Kak Abdullah, 10 juta juga gak besar bagi mereka yang kaya raya, kata Husna. Ingat, jangan sampai kita punya sandaran pada manusia, apalagi kakakmu, dia itu manusia itu lupa, sakit, mati, dan penuh keterbatasan. Kalau Allah itu tidak mati, tidak lupa, tidak sakit, tak terhalang oleh apapun,
jadi jangan menyandarkan diri pada manusia, bahkan setengah rupiah pun, karena kalau diri menyandarkan pada manusia maka Allah akan menyerahkan nasib kita pada manusia tersebut, jelasku panjang lebar. Ya apa kita tak bisa seperti orang pada umumnya? Ya kalau ndak minta, minjamkan juga gak apa-apa, Kila Husna tak mau kalah. Cobalah menghilangkan pikiran dan harapan kepada manusia, dan berusaha sekali saja menggantungkan diri pada Allah, fatawakkalu 'alallahi, wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu. Bertawakallah pada Allah, siapa yang bertawakal pada Allah maka dia yang akan mencukupi, kataku menjelaskan. Tak tahulah. Ya jangan tak tahu gitu, sekarang kita buktikan lagi bagaimana, biar selama seminggu toko tak kudoakan, lalu seminggu kudoakan, masa kebetulan kok seminggu, kataku menekankan. Ya kita buktikan, katanya lagi. Karena apa yang ku bicarakan itu dia ingin hanya omongan kosongku saja, maka selama seminggu, aku sama sekali tidak minta supaya diberi rizki, dan selama seminggu benar-benar toko sepi, sampai apa yang jadi isinya toko menyusut kembali, karena tak ada uang untuk membeli barang. Sudah-sudah didoakan, semua barang sudah mau habis untuk makan, katanya. Ya ndak bisa, perjanjiannya kan seminggu, iya aku sudah percaya, sana didoakan. Ya tak bisa harus selesai seminggu, mau habis juga gak apa-apa, makanya jadi orang boh jangan ngeyel, coba mana logika yang kau banggakan itu. Kataku menuntut, setidaknya aku telah menyelesaikan mengarahkan Husna dalam satu langkah, sementara hariannya aku mulai menjadi imam masjid, dan mengisi pengajian waktu subuh, sementara hidupku amat santai, dan semua lancar-lancar saja, bersambung. Bagian 23.